hari terakhir kita berbicara tentang semuanya tentang Kristus. Jadi memang apa ya, minggu kemarin aku memang kalau aku tidak dapat tugas gini nih, aku bilang apa ya Tuhan nih, kayak apa ya, seperti apa nih Tuhan nih. Aku pengen mau bawain apa ya, dua minggu setelah dibagikan itu aku cari-cari gitu, apa sih Tuhan semua tentang Kristus ini. Ternyata minggu kemarin itu ya lewat firmannya Tepa ya aku dikuatin gitu loh. Apa masa nggak tahu tentang Tuhan, apa aja bisa loh gitu, karena apapun di ini ya semua tentang Tuhan, kayak seperti pujian kita tadi, Jesus is you gitu kan, apapun semuanya ya Tuhan itu semuanya. Oh iya, aku dikuatin. Kita akan mulai, jadi aku mau ambil dari Efesus 4 ayat 13, aku bacain ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus. Ada 3 poin dari ayat ini. Ayat ini merupakan, Efesus ini merupakan, kalau sejarahnya sedikit aja, ini adalah surat Paulus yang ditulis Paulus untuk jemaat di Efesus. Kerinduannya waktu itu dia di penjara ya. Saat itu dia sempat juga nulis surat. Sempat-sempatnya orang kalau di penjara ya, nulis surat gitu. Ada 3 poin yang aku mau sampaikan hari ini. Yang pertama adalah tentang kesatuan iman. Kesatuan iman sendiri aku tulis adalah ada 2 kata, kesatuan dan iman. Kesatuan itu sesuatu yang lebih dari 1, 2, 3 atau lebih. Itu namanya kesatuan, bukan satu. Kesatuan adalah sesuatu yang tahu itu benda, manusia, binatang apa atau apapun gitu, yang berbeda-beda, terus itu terus diikat atau disatukan menjadi satu. Jadi kesatuan iman adalah sekelompok orang, aku anggap di sini, aku pakai di sini kita orang ya, adalah sekelompok orang yang berbeda-beda yang disatukan dengan iman yang sama, yaitu iman di dalam Allah Bapa. Di sini konteksnya kita anak-anak Tuhan, iman di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang kita walaupun sekarang banyak informasi-informasi atau apa ya, tontonan-tontonan yang menurutku saat ini tuh tentang Trinitas Allah gitu. Kesatuan iman ini diperlukan gitu di zaman-zaman seperti ini, karena banyak sekali info tontonan di YouTube yang aku lihat tuh apa ya, masif gitu. Mereka membicarakan tentang Trinitas Allah, kesatuan Allah ini. Even itu dari kita sendiri, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, ataupun dari orang yang di luar, bahkan orang yang di luar Tuhan gitu. Banyak sekali, sangat vulgar. Bahkan kalau menurutku ada beberapa, bahkan banyak ya yang menurut logikaku itu, logikaku tuh masuk banget itu. Oh iya bener ini, kayaknya bener ini. Jadi memang tidak salah, banyaklah ada anak-anak Tuhan, mereka yang akhirnya undur dari Tuhan. Ya bahkan bukan hanya anak-anak Tuhan aja, bukan hanya jemaat ya statusnya ya, tanda kutip ya. Ya, pelayan Tuhan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang rela melepaskan keselamatan gitu, karena mereka mungkin berpikir secara logika. Nah, kesatuan iman yang kita lakukan ini saat ini sama seperti kita saat ini nih, kesatuan iman dalam kita ini nepes yang aku mau praktekkan saat ini, kesatuan iman. Kesatuan iman kita ini yang aku sebut ini kesatuan yang tidak memerlukan bukti. Dalam Ibrani 11 ayat 1 kan, iman adalah dasar, aku bacain, iman adalah dasar dari
segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya ini adalah apa ya, tantangan buat kita gitu. Kesatuan yang kesatuan iman yang apa ya, kalau orang bilang tuh buktinya apa? Mana ininya? Apa namanya? Tantangan kita di dalam kita mengikut Tuhan saat ini. Kalau manusia kan bersatunya tentang apa? Kita mau bersatu, mau bikin apa nih? Kita mau melakukan apa gitu. Disatukan dengan apa? Seperti Indonesia bersatu disatukan dengan Pancasila. Itu yang menyatukan, yang bineka, lalu yang kedua bineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu. Tapi apa nih? Kesatuan kita adalah kesatuan yang tidak memerlukan bukti, artinya kesatuan iman. Karena iman kita iman kepada Tuhan. Dimana kalau orang yang berlogika, iman itu yang kita harapkan, kata-katanya tidak, yang kita kita berharap apa? Sesuatu harapan adalah sesuatu yang belum terbukti. Lalu yang kedua adalah yang lebih aneh lagi, sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita bisa bersatu dengan hal-hal itu. Maka dari itu kita perlu menjaga kesatuan iman seperti kayak kita ini nepes. Tantangan kita, apa sih yang membuat kita terus menyatukan iman kita gitu, menjaga kesatuan kita, di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke. Maka dari itu kita harus terus menjaga kesatuan iman kita, terus di sini dengan kasih yang saling menguatkan. Dengan kasih kita bisa saling menasehati baik semua kita dalam gereja lokal masing-masing gitu, pelayan kita sebagai pelayan gitu, kita disatukan, kesatuan iman kita itu bahkan lewat kasih itu kita akan disempurnakan gitu dengan kasih itu. Lalu yang selanjutnya, poin kedua adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil akan pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini ada kata-kata sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa itu semuanya itu? Kita mau baca lagi Kak, tolong Kak, di ayat yang ke-5 sampai ayat 7. Justru karena itu kamu harus sangat sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Aku bikin simpelnya seperti ini, aku bikin kayak seperti diagram. Dimulai dengan iman, tadi kesatuan iman kita tadi. Dimulai dengan iman, sesuatu kita yang di dalam Tuhan. Iman di dalam apa? Iman di dalam Tuhan. Iman yang berkembang, yang terus berkembang menjadi iman kebaikan dalam pengetahuan kita akan Tuhan. Kita bisa baca penguasaan diri kita dan ketekunan di dalam Tuhan, dalam Kristus, berkembang lagi menjadi kesalehan, kasih persaudaraan, dan kasih bukan hanya kasih kepada kita sesama nepes, tapi kasih kepada semua orang. Itu oke. Ini adalah apa yang diinginkan Tuhan, sesuatu iman kita yang berkembang menjadi poin-poin tadi yang aku bacain tadi, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada disebutkan ada kata ya di ayat 8 tadi,
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kenapa kita harus miliki dengan berlimpah-limpah? Supaya apa? Nah, di sini dia ada di ininya supaya kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan Yesus Kristus. Sama seperti apa ya? Kalau aku bayangkan berlimpah-limpah ini membual-bual gitu. Ketika kita simpelnya orang kerja aja ya. Kerja, aku selalu bilang ke si Daniel kayak Raffi Ahmad gitu. Ketika dia kerja terus dapat penghasilan gitu. Penghasilannya dia nggak sedikit. Ketika dia tahu penghasilannya banyak, dia akan terus aja terus bekerja. Bahkan kalau nggak salah Raffi Ahmad itu sehari itu tidur itu bisa sehari itu cuma 3 jam. Karena dia giat banget. Kenapa dia giat? Karena dia mempunyai berlimpah-limpah. Ketika dia giat, semakin dia giat, semakin dia berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah apa? Akan kekayaannya dia, akan penghasilannya terus aja. Makanya dia berani, istilahnya kalau kita tidur 3 jam cuma nggak tahu deh aku di sini ada apa enggak yang cuma tidur 3 jam. Tapi dengan kita berlimpah-limpah iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kita ketika mempunyai kita berlimpah-limpah, kita akan menjadi giat di dalam Tuhan dan bahkan berhasil dalam pengenalan Yesus Kristus. Nah, di sini juga ada di ayat 5 itu dikatakan ada Petrus menulis dengan kata sungguh-sungguh. Jadi di sini aku bacain, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, sudah berlimpah-limpah dan dia katakan di sini harus bersungguh-sungguh berusaha. Kenapa Petrus katakan ini harus bersungguh-sungguh berusaha? Karena orang-orang yang seperti ini ada sebenarnya ini seperti kayak perkataan anak kepada orang tua kepada anak. Kenapa dia pakai kata sungguh-sungguh berusaha? Karena dia tahu, Petrus tahu karena hal ini nggak mudah. Memang kalau aku sharing ini kayaknya seperti aku bilang berkali-kali, kita tahulah firman itu pedang bermata dua tuh. Aku bilang harus memiliki dengan berlimpah-limpah dan dia tahu hal ini nggak mudah. Gitu. Aku tahu wah ini Tuhan susah banget nih kalau seperti ini nih, melakukan seperti ini. Dan kita tahu Petrus jatuh bangun bersama Tuhan mulai dari dia seorang yang emosi ya, emosinya sangat meledak-ledak, ya kan, sampai ketika Yesus mau ditangkap dia menggunakan kekuatannya, dia potong itu iris kuping, sampai juga dia at the end dia yang paling itu dia menyangkal Yesus 3 kali, padahal dia akhirnya menyadari dia tuh dekat banget dengan firman, dekat banget dengan Tuhan. Dia tahu istilahnya kalau zaman sekarang, dia tahu gitu, tapi dia masih menggunakan yaitu nih keakuannya gitu. Dia tahu akhirnya dia berubah dan makanya dia bilang katakan sini sungguh-sungguh berusaha. Dia tahu ini nggak mudah dan ketika dia sudah tanda kutip dan dia ngomong gini karena yang kedua adalah dia pernah melewatinya semua ini. Dia boleh menjadi orang yang menang. Nah, ketiga adalah kenapa Petrus? Karena dia memang benar-benar sayang sama saat itu. Sayang dengan atau Tuhan memberikan firman-Nya lewat Petrus sayang atau mengasihi kita. Sama seperti ya. Oke, yang ketiga dia yang poin 2 kita ya, poin 2 pengetahuannya tentang anak Allah. Lalu yang ketiga tadi Petrus menggunakan kata sungguh-sungguh berusaha dalam ayat ini. Yang ketiga dia memang benar-benar sayang atau mengasihi kita. Orang-orang yang seperti yang aku bilang tadi, ketika aku mau menasihati anak-anakku ya kayak kakak tentang nasihat-nasihat yang selalu deh kalau misalnya ada sesuatu yang penting kita bilang kak ini harus benar-benar loh kak, kayak seperti ujian, kakak mau ujian atau si Zek, si Sema, ayo sungguh-sungguh ya mau ujian besok, mau exam, belajar benar-benar. Karena apa? Karena kita tahu exam ini atau ujian ini tidak gampang gitu, ya kan?
Terus kita juga udah pernah melewatinya, terlebih lagi itu kita berdua tuh kayak emang bener-bener sayang ngasih. Kalau kita nggak sayang sama mereka, ngapain kita ngomong seperti itu, diemin aja istilah seperti itu. Yang terakhir, kedewasaan dan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini yang paling ketiga, kedewasaan dan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bagaimana caranya? Itu aku tulis bagaimana caranya di Kolose 2 ayat 6 sampai 7a. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ada 3 hal yang bagaimana kedewasaan dan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang pertama, dengan tetap hidup dalam Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, di situ ditulis, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lawannya hidup dalam Kristus, apa lawannya hidup dalam Kristus? Itu bukannya hidup di luar Kristus, tetapi aku sebutkan di sini, tuliskan di sini adalah mati. Kenapa? Karena kita adalah nih konteksnya, kalau konteks tadi Yohanes 15 ayat 5, kita ini adalah carangnya Yesus. Jadi ketika kita hidup di luar, kita akan mati. Maksudnya itu. Bahkan di ayat 6 dikatakan kita akan dicampakkan ke dalam api. Itu lebih parah lagi itu. Sesuatu yang sesuatu yang hidup di dalam Tuhan, ya tadi kan pasti ada juga kita akan berbuah. Lalu yang kedua, berakar dalam Kristus. Aku coba cari di Google, cari tentang fungsi akar pada pohon. Ada beberapa, ada banyak, tapi aku ambil di sini adalah satu, aku bacain. Fungsi dari akar pohon adalah salah satunya sebagai jangkar yang menambatkan tumbuhan ke tanah. Terus memberikan stabilitas, artinya kekuatan stabil dia nggak goyang, dan mencegah tumbuhan itu roboh. Artinya tumbuhan sebesar apapun, segede apapun, sepanjang apapun, itu tetap penopangnya itu akar. Jadi dengan akar kita, ketika tumbuhan itu besar, akarnya itu otomatis semakin besar, semakin kuat. Kalau kita bandingkan dengan misalnya kita mematahkan satu cabang pohon, lalu kita tancapin aja ke tanah, itu lambat laun cabang itu akan mati. Karena apa? Karena dia tidak berakar. Begitu juga dengan maksudnya di sini adalah kehidupan kekristenan kita harus berakar di dalam Kristus. Kalau tidak berakar dalam Kristus, maka kita cepat lambat akan mati, bahkan dicampakkan ke dalam api. Yang ketiga, dibangun di atas Kristus. Artinya kita semua ini, kalau menurut bahasaku adalah kita semua ini adalah bangunan-bangunan atau gedung-gedung di hadapan Allah kita ini. Kalau menurut aku, lebih spesifiknya lagi, Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Bangunan di sini bukan bersifat fisik, tapi spiritual atau kerohanian kita. Dibangun di atas apa kerohanian kita saat ini? Karena yang menjadi pondasi kita dalam kita menjadi proses menjadi dewasa dan pertumbuhan kita adalah kita harus hidup kita ini bangunan, dibangun di atas Kristus. Ada bangunan, ada 2 macam bangunan, dasar bangunan kan, di atas batu dan di atas pasir. Yang mana kita saat ini, bangunan yang seperti apa, dibangun yang di atas apa, di atas pemikiran kita sendiri kah, di atas prinsip kita, atau dibangun di atas Kristus. Lalu 3 hal ini menjadi dewasa dan bertumbuh. Kalau aku sebutkan, aku tulis di sini,
merupakan tanpa kita sadari ini merupakan sebuah pilihan menjadi dewasa. Mumu suka mention itu. Ini adalah sebuah pilihan. Pilihan ini memang menjadi dewasa dan bertumbuh itu merupakan pilihan buat kita. Mau nggak kita bertumbuh di dalam Tuhan? Atau cukup segini aja, cukuplah seginilah aku menjadi pelayan Tuhan aja deh, cukup jadi pemain musik aja deh, cukup jadi apa, misal kita di sini dalam bergerak di bidang apa, menjadi ketua pemuda kah, mau jadi apa, tamborin kah di sini. Apakah hanya seperti ini aja? Itu pilihan buat kita. Dan semuanya ini merupakan proses seumur hidup. Terus kita selama kita hidup kita harus melewati proses ini. Dan proses ini memerlukan 3 hal: ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan. Tekun hidup di dalam Kristus, setia, berakar. Kesetiaan maksudnya di sini berakar di dalam Kristus, dan ketaatan untuk dibangun di atas Kristus. Dan puncak dari Kristus ialah dari kepenuhan Kristus ini ialah kasih. Kalau kemarin Stepa sudah mention tentang kasih ya. Tapi aku akan menambahin sedikit aja. Berbicara tentang kasih, kita tahu kasih salah satu yang paling karya terbesar Tuhan ya. Tuhan mati, lalu kalau aku lihat baca di Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu tentang kasih, betapa hebatnya kasih. Kenapa? Karena kalau kita di situ disebutin kalau kita bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, menyembuhkan, tapi kalau kita nggak punya kasih aja udah percuma. Di situ dibilang percuma. Bahkan kita berbuat baik sebaik apapun, kita memberikan nyawa kita, kalau kita nggak punya kasih itu percuma. Makanya at the end ada 3 di situ, ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar apa? Ialah kasih. Jadi yang kasih yang adalah puncak dari kita kedewasaan dan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih sharing untuk hari ini sampai sini. Tuhan Yesus memberkati.